Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Amelia Damayanti. Saya dari kelas 4A PGMI. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang bahasa dan sastra Indonesia. Oke, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah kata benda. Jadi kata benda atau noun itu salah satu jenis kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, tempat, benda, atau konsep yang dapat dirasakan atau dibayangkan. Kata benda juga sering digunakan untuk memberikan nama pada suatu objek, orang, hewan, tempat, atau ide dalam kalimat. Nah, kata benda itu biasanya ada ciri-cirinya juga. Yang pertama itu merupakan sebuah subjek atau objek, kemudian itu diikuti oleh kata sifat, lalu didapat berbentuk jamak, dan yang lain sebagainya. Nah, pada materi yang kedua adalah identifikasi diri. Nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki seseorang yang diperbincangkan. Contohnya nama kita sendiri, nama orang tua, nama saudara, dan lain-lain. Kita juga bisa menamakan seseorang dengan gelar kekeluargaan. Contohnya ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Sistem penamaan itu ada banyak macamnya. Yang pertama, nama tunggal, nama jamak dengan marga, dan lain-lain. Kita juga bisa mengharumkan nama kita sendiri dengan meraih status sosial. Nah, cara untuk meraih status sosial itu ada 3. Yang pertama itu ascribed status atau turun-temurun keluarga. Yang kedua itu achieved status, diraih melalui pendidikan sepertinya sarjana, dokter, profesor, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu assigned status, diraih atas jasa yang telah dilakukan. Contohnya seperti pahlawan dan lain-lainnya. Oke, pada materi ketiga kita belajar tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan untuk berinteraksi dengan seseorang. Fungsi kalimat sapaan itu ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi konatif dan fatis. Kaidah penulisannya yaitu menggunakan huruf kapital di awal, boleh menuliskan nama lengkap atau disingkat. Contohnya, selamat pagi Bu Ina, atau selamat pagi Bu Inawati, seperti itu. Kalimat sapaan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sapaan formal dan sapaan non-formal. Sapaan formal biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan sapaan non-formal itu digunakan untuk teman sebaya. Contohnya, hai, kamu mau kemana? Ada Aldi, lagi ngapain? Sedangkan kalimat sapaan formal itu, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Kata-katanya lebih sopan. Pada materi keempat, kita belajar dialog, epilog, dan prolog. Dialog merupakan percakapan sandiwara cerita atau karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara 2 orang atau lebih. Sedangkan prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan pada sebuah drama atau sandiwara. Maka prolog terdapat pada naskah bagian awal. Dan yang terakhir adalah epilog, bagian penutup pada karya sastra yang bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan atau pesan tersirat yang terdapat pada suatu naskah atau drama. Pada materi kelima adalah membaca petunjuk. Membaca adalah suatu kegiatan keterampilan berbahasa. Jika seseorang banyak membaca, maka memiliki wawasan yang luas dan daya berpikir yang tinggi. Jenis-jenis membaca itu bermacam-macam. Yang pertama, membaca cepat, membaca sekilas, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca nyaring, dan membaca pindai. Sedangkan dalam membaca petunjuk kita harus menggunakan bacaan yang intensif, karena setiap bacaan di dalamnya berisikan instruksi yang sistematis dan operasional yang bersifat membimbing. Pada materi ke-6 adalah membaca puisi dan membaca teks.
Puisi merupakan salah satu karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Sedangkan prosa adalah karya sastra yang bebas atau tidak terikat oleh kaidah yang ada pada puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis atau membaca puisi yaitu: yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memerhatikan olah vokal. Dan yang ketiga, memperhatikan penghayatan dan pengampilan. Sedangkan dalam membaca teks atau kegiatan membaca, yakni proses menerjemahkan simbol tulis yang mencakup pengenalan kata. Teknik membaca juga ada 3. Yang pertama, kegiatan prabaca. Yang kedua, kegiatan inti baca. Dan yang ketiga, kegiatan paksa baca. Oke, pada materi ketujuh, materinya adalah menulis tegak sambung. Menulis tegak sambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak sambung. Menulis huruf tegak sambung merupakan salah satu aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa sejak sekolah dasar. Pada awalnya pasti tidak mudah bagi siswa untuk menulis tegak sambung dengan baik dan indah. Namun jika dilatih terus-menerus, anak akan semakin terampil aktivitas menulis. Nah, pentingnya menulis tegak sambung untuk anak-anak adalah melatih gerak motorik kasar, koordinasi antara otak, syaraf, dan otot sebaiknya dilatih sejak usia dini. Hal ini untuk merangsang perkembangan gerakan motorik tubuh manusia, yaitu gerak motorik halus. Nah, tahapan menulis tegak sambung untuk siswa itu, pertama, siswa dikenalkan oleh huruf abjad yang berbentuk Latin. Setelah tahap ini, anak diajarkan cara menulis kata dengan huruf tegak sambung. Dan tahap terakhir, anak dilatih untuk menulis tegak bersambung dengan kalimat. Pada materi 8, kita membahas tentang ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan, isi, dan sudut pandang. Sedangkan istilah ikhtisar adalah memendekkan sesuatu bacaan dengan mengambil bagian penting tanpa harus terikat pada struktur wacana. Perbedaan dari ikhtisar dan ringkasan adalah bentuk ringkasan itu dari suatu uraian atau pembicaraan atau bab dan karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Sementara ikhtisar itu ringkasan dari suatu uraian atau pembicaraan, namun dalam pembuatannya tidak perlu mempertahankan urutan isi dan sesuatu karangan secara profesional. Nah, pada materi 9 kita belajar parafrase. Parafrase adalah suatu kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa mengubah pengertian asalnya. Ciri-ciri parafrase itu bentuk tuturan berbeda, makna tuturan sama, substansi tidak berubah, bahasa atau cara menyampaikannya yang berbeda. Unsur-unsur parafrase itu ada 3, parafrase kalimat, parafrase suku kata, dan parafrase puisi. Tujuan parafrase adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Nah, langkah-langkah parafrase itu yang pertama, membaca karya sastra, yang kedua, menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan, dan yang terakhir, mengungkapkannya ke dalam bentuk berbeda dengan bahasa sendiri. Jadi, seperti itulah metode parafrase yang biasanya ada di karya tulis. Nah, pada materi 10 kita belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Sedangkan surat pribadi itu surat yang berasal dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari seseorang kepada lembaga perusahaan. Isi surat tersebut bersifat pribadi, perkenalan, atau kekeluargaan. Macam-macam surat itu ada macam berdasarkan isi dan asalnya atau keamanan isinya dan wujudnya yang dikenal bentuk-bentuk surat seperti kartu pos, warkat pos, surat bersampul, telegram, nota, ataupun memo. Nah, karakteristik yang membedakan surat resmi dan tidak resmi adalah
Jika surat resmi menggunakan kop surat, surat tidak resmi biasanya tidak menggunakan kop surat. Surat resmi ada nomor surat, lampiran, atau perihalnya, sedangkan surat resmi tidak ada nomor surat. Surat resmi itu penggunaan ragam bahasa resmi. Kalau surat tidak resmi menggunakan bahasa yang lebih pribadi atau sesuai keinginan dari si penulis. Dan surat resmi biasanya menyertakan cap atau stempel, sedangkan surat tidak resmi format tulisan surat bebas. Itulah yang membedakan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, pada materi yang ke-11 kita belajar formulir dan kwitansi. Formulir adalah selembar kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk memuat catatan, informasi, atau instruksi yang akan diteruskan pada individu, departemen, atau organisasi lain. Manfaat formulir itu menetapkan tanggung jawab, merekam data transaksi, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan menyampaikan informasi pokok. Sedangkan kwitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang. Nah, ragam bentuk kwitansi itu ada bukti pembayaran, transaksi produk, transaksi uang, atau kwitansi cash receipt dan serah terima uang. Nah, formulir itu diisi untuk mengumpulkan informasi tertentu dengan berbagai jenis data, berfungsi untuk pertanggungjawaban dan lain-lain. Sedangkan kwitansi itu menjadi alat bukti atau tanda sah apabila suatu saat terjadi masalah seperti penagihan uang, pembeli dapat menunjukkan kwitansi pembayaran. Oke, di sini kita sudah di ujung kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.